Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terdiri dari saya sendiri, Nani Siti Rohmani SH, NPM 2018-022-002, dengan teman saya M. Tri Naryanto SH, NPM 2018-022-009. Mas Tris, mana tangannya didadahin biar tahu Mas Tris yang namanya Mas Tris. Oke, ini dia Mas Tris. Hai. Ya, oke. Kemudian selanjutnya dengan Nindya Praminang Tiaska. Silakan, mana Mbak Nindya? Tunjukkan tangannya. Halo. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini adalah tim kami dari semester 4 program Pasca Sarjana terakhir semester. Mudah-mudahan teori hukum dari mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan yang dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Profesor Hikmahanto Juwana SHL MPhD, dengan dosen pembimbing yang cantik yang selalu menemani kita saat kuliah yaitu Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiyastuti SHMH. Terima kasih atas bimbingannya. Dan UTS kita yang diberi tugas untuk memenuhi mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan. Kami bertiga memilih judul Sistem Hukum di Indonesia mengikuti teori Lawrence Friedman. Baiklah, kami akan paparkan materi kami semua. Mudah-mudahan materi kami dapat memberi inspirasi dan memberi tambahan ilmu kepada kami dan kepada teman-teman semua. Oke. Selanjutnya Mas Tris, kami persilahkan untuk membaca. Silahkan Mas Tris. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pendahuluan ya. Baik, yang pertama, perkembangan sistem hukum Indonesia yang masih berusaha untuk mencari bentuk atau format yang sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat, dan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainnya baik secara kultural maupun secara hukum memberikan akibat tersendiri dalam pembentukan masyarakat di dalam pembinaan hukum nasional. Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang tengah berada di tengah-tengah pusaran sistem hukum dunia lainnya, tentunya pembinaan hukum nasional harus tetap independen dan konsisten dalam berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, arah reformasi hukum saat ini dengan adanya pergeseran dari reformasi peraturan perundang-undangan menjadi reformasi di bidang peradilan atau judicial reform, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pembenahan SDM, sistem administrasi pengadilan, pembentukan pengadilan-pengadilan khusus, bahkan pengalihan administrasi hakim pengadilan negeri dan tinggi ke Mahkamah Agung. Reformasi di bidang pengadilan ini dilakukan bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat termasuk investor asing terhadap sistem peradilan di Indonesia. Reformasi penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum atau legal system yang meliputi subsistem 1. Substansi hukum atau legal substansi, 2. Struktur hukum atau legal struktur, dan 3. Budaya hukum atau legal kultur. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum tersebut di atas. Dalam konteks reformasi institusi penegakan hukum, reformasi institusi yang ideal harus mengacu pada 3 orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia. Reformasi institusi tersebut harus dibarengi dengan perubahan paradigma dari cara berpikir hukum tekstual ke hukum progresif. Hal ini dapat diwujudkan apabila reformasi institusi penegak hukum konsisten dalam mewujudkan perubahan pada aspek kultural yang merupakan muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental. 2. Perumusan masalah. Dari uraian latar belakang masalah di atas,
dalam tulisan ini akan dibahas bagaimanakah 3 unsur sistem hukum teori Lawrence M. Friedman dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. 3. Pendekatan penulisan. Metode penelitian normatif dan metode penelitian deskriptif. Untuk metode penelitian normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau law in books, atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum positif yang tertulis berkaitan dengan pengembangan sistem hukum nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang. Selanjutnya, metode penelitian deskriptif memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sistem populasi tertentu. Kerangka teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum ada 3 unsur, yakni 1. Struktur hukum atau struktur of law menyangkut aparat penegak hukum. 2. Substansi hukum atau substance of the law meliputi perangkat perundang-undangan. 3. Budaya hukum atau legal culture merupakan hukum yang hidup atau living law yang dianut dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, teori hukum pembangunan menurut Prof. Dr. Mokhtar Kusuma-Atmadja, SH, LLM, hukum merupakan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau alat untuk memelihara ketertiban masyarakat. Selanjutnya, teori Rescoupon Law as a Tool of Social Engineering, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. 5. Pembahasan. Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain, saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Ada yang mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antar komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dasar dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebab di dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itulah terkandung tujuan dasar dan cita-cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub-unsurnya yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasca dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 sebanyak 4 kali menghadirkan warna baru dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Melihat secara historikal, pembentukan sistem hukum Indonesia yang berangkat dari konsep hukum adat yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda ketika Belanda menjajah Indonesia. Proses konkordasi atas sistem hukum Belanda mewarnai pembentukan sistem hukum Indonesia yang notabene-nya tidak dapat dipungkiri
masih meninggalkan sisa dalam beberapa bagian sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, Bu Nindya, silakan. Nanti Nindya minta rekamannya ya. Oke, lanjut ya. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah lebih baik daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli rasanya tidak dapat dibantah oleh siapapun. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dirubah, tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi. Sebab pada masa lalu, pada setiap gagasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dianggap subversif. Yang kedua, perkembangan sistem hukum nasional sejatinya harus menjadi keinginan bersama dari segenap elemen pemerintahan guna menciptakan sebuah sistem hukum yang tertata dan sistematis yang mengarah kepada pembangunan hukum nasional. Perkembangan sistem hukum nasional tentunya merupakan input dari lapisan masyarakat dalam melihat pelaksanaan sistem hukum yang ada saat ini. Jika berkaca pada sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Rechtsstaat, maka sesungguhnya corak sistem hukum Indonesia diwarnai oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum Eropa kontinental dengan berasas kepada kepastian hukum. Rechtsstaat hal ini tentunya dapat dipahami terjadi dikarenakan Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Namun hal tertentu setelah kemerdekaan negara Indonesia telah mencoba untuk membangun sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan cita negara Indonesia dan tujuan negara Indonesia. Keberanian untuk keluar dari pengaruh sistem hukum Belanda tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang diimplementasikan dalam masyarakat. Selanjutnya juga penegasan di atas berdasarkan preseptif resmi Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lanjut, Mbak. Dalam berbagai penelitian dan kajian di Indonesia, karya Lawrence M. Friedman sering dijadikan semacam rujukan standar untuk mendeskripsikan unsur-unsur dari sistem hukum. Terdapat 3 unsur antara lain: 1. Unsur struktur law atau struktur hukum, tatanan kelembagaan seperti DPR, lembaga eksekutif, pengadilan, lembaga pemerintahan pusat dan daerah, lembaga keamanan dan pertahanan negara dan lainnya, dan kinerja lembaga seperti proses dan prosedur lembaga-lembaga hukum, sumber daya manusia, mutu profesionalisme, komitmen dan moralnya, lembaga pendidikan hukum dan sistem hukum dan sarana prasarana baik perangkat keras, perangkat lunak dan brainware seperti apa lagi nih? Kantor yang memadai filing system dan perangkatnya, perabot, alat transportasi, kendaraan bersenjata atau komputer dengan seluruh perangkat dan sistemnya, dan lembaga pembangunan hukum seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagainya. Yang kedua, unsur substance of the law, substansi hukum. Filsafat hukum dan norma hukum meliputi perangkat perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Perda, Perpres, Kapres, Jurisprudensi hukum, adat hukum agama, dan hukum internasional, atau perjanjian konvensi multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah, perjanjian internasional bilateral antara RI dengan negara asing, hukum kebiasaan dan hukum internasional yang berlaku universal. Yang ketiga, unsur legal kultur atau budaya hukum. Hukum yang hidup di living law yang dianut dalam suatu masyarakat, seperti nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, seperti beribadah sesuai keyakinan masing-masing, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain, saling tolong-menolong antara sesama, atau sikap tenggang rasa melestarikan budaya bangsa sebagai wujud cinta tanah air, mengharumkan nama bangsa Indonesia, mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, sampai yang
terakhir, pengaruh dari pandangan Lawrence and Friedman terkait dengan 3 unsur yang dalam politik hukum diberlakukan dalam era pasca reformasi secara hukum merujuk pada pembenahan dan sistem politik hukum Indonesia yang merupakan salah satu bagian rencana pembangunan jangka menengah nasional atau dalam kurung RPJMN tahun 2004 sampai 2009. Dalam kurung Perpres nomor 7 tahun 2005, Lembaran Negara nomor 11 tahun 2005. Dapat dilihat sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN dalam era Orde Lama dan Orde Baru sebagai akibat dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses perubahan 1945 juga ada beberapa kesepakatan dasar sebagai berikut. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. 3. Mempertegas sistem pemerintah presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan, serta hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 5. Perubahan dilakukan dengan cara addendum. Yang terakhir, Perpres nomor 7 tahun 2005 sebagai pembenahan sistem dan politik hukum berkaitan dengan politik pembangunan hukum nasional antara lain 2004 sampai 2009 diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi materi hukum, struktur kelembagaan hukum, dan kultur budaya hukum melalui upaya-upaya. Yang pertama, menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas hukum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta Perpres nomor 7 tahun 2005 sebagai pembenahan sistem politik hukum, memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui perdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Yang kedua, melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan. Penyederhanakan sistem peradilan meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran. Memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui perdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Yang ketiga, meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajaran dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Lanjut, Mbak. Apabila hukum diberi peranan sebagai sarana perubahan pembangunan pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan bahwa serta dalam satu memang diinginkan agar masyarakat yang bersangkutan berubah secara lebih cepat dan menuju suatu arah tertentu. Ross Paul aliran atau mazhab pragmatik, legal realist hukum sebagai tool of social engineering untuk mencapai suatu keadaan masyarakat hukum yang diinginkan dalam waktu singkat. Ross Paul mengumumkan tentang masyarakat hukum diinginkan dalam teori hukum itu selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Aliran realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah dan sebagai alat hukum mencapai tujuan sosial, maka setiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Realisme mendasarkan ajaran atas pemisahan sementara antara Deslon dan Desin suatu penyelidikan agar antara penyelidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan harus seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak observer maupun tujuan kesusilaan. Gerakan realis menegakkan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama
mengenai akibat-akibatnya. Untuk itu, pembangunan hukum nasional harus mampu mengimbangkan antara kepentingan des sin dan das son antara teori kenyataan. Pembangunan hukum nasional tidak hanya baik di atas kertas saja, namun lebih jauh dari itu output dari blueprint. Pembangunan hukum nasional harus dapat diimplementasikan serta diterapkan sebaik-baiknya sebagaimana tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam alinea keempat, antara lain berbunyi bahwa pemerintah Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut. Ada lagi nggak? Menurut Prof. Dr. Mukhtar Kusumaja SHLLMM, penganut teori hukum pembangunan, bahwa hukum sebagai alat pembaruan masyarakat, alat untuk memelihara ketertiban masyarakat. Karena itu, untuk tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka unifikasi hukum Indonesia hendaknya tidak diartikan sebagai suatu macam kaidah hukum yang corak dan isinya kaidahnya sama untuk seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, seyoginya unifikasi hukum itu dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap pranata hukum yang diatur mengadakan pembedaan diferensiasi antara pranata hukum itu di dalam suasana hidup masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Misalnya, hukum kontrak dalam hukum nasional menurut peraturan hukum kontrak untuk kegiatan termasuk kegiatan yang khas bagi masyarakat industri di kota-kota adalah sama untuk siapapun yang memerlukan untuk atau melakukan kegiatan seperti itu di lain pihak, dan peraturan-peraturan mengenai kontrak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara BUMN serta kontrak-kontrak yang dilakukan oleh dengan perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan tradisional pun sama baik untuk pihak Indonesia maupun asing yang mengadakan kontrak di bidang itu. Dengan demikian, sekiranya sistem hukum nasional berlandaskan wawasan nasional, unifikasi hukum. Udah lanjut, siapa lagi? Lanjut, aku ya, Nani. Kesimpulan dari ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan. Sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan karakter hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan manfaatnya yang bersifat compliant atau takut sanksi, maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi. Hukum nasional diartikan sebagai sistem hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertujuan mewujudkan cita-cita atau visi dan misi bangsa sebagaimana sudah diikrarkan oleh pendiri bangsa dan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka hukum adat, hukum Islam, hukum asing diantaranya Belanda, Cina, Perancis, Amerika, dan lain sebagainya, dan hukum internasional merupakan bahan dan atau unsur-unsur sumber hukum material yang dapat digunakan dalam dan bagi pembangunan nasional dan pengembangan hukum nasional.
sepanjang unsur-unsur itu sesuai dengan falsafah bangsa dan negara serta asas-asas dan falsafah hukum yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Saran kami, dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakat interaksi atau lapas. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuatan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Terdapat adagium yang mengatakan, Fiat justitia ad perit mendus. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan interaksi atau lapas. Antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan karakter hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba yang baru-baru ini terjadi di TV dan medsos, di mana seorang polisi menjadi gembong narkoba dan dikejar-kejar oleh polisi lainnya. Ternyata adalah anggota polisi. Demikian paparan kami dari kelompok 3, dari kelompok Nani Siti Rohmani, Tris Haryanto, dan Nindya. Terima kasih atas waktunya dan atas perkenalan kami sampaikan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.